Jangan lupa subscribe, tekan tombol lonceng. Like, tekan like, subscribe, tombol lonceng. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wa mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ya syafi'al khalqi sholatu wassalam alaika nurul khalqi hadiyal anam waslahu wa ruhau abdarikni faqad zalamtu abata wa rabbini walaysa li ya sayyidi siwaka fa in taruda kuntu sasun halika amma ba'du. Kepada saudaraku pemirsa dimanapun berada yang saya hormati, dan juga kepada para subscriber dimanapun berada, baik itu yang ada di dalam negeri ataupun yang ada di luar negeri, yang saya muliakan, dan juga kepada para bapak ibu sekalian yang saya hormati. Alhamdulillah, pada kesempatan hari ini kita masih bisa bertatap muka di channel Mbah Noah Al-Wahid. Mudah-mudahan pertemuan kali ini bisa menambahkan eratnya tali silaturahmi kepada bapak ibu sekalian, juga kepada para pemirsa dimanapun berada. Dan juga saya ucapkan terima kasih yang sebanyak-banyaknya kepada para subscriber yang telah mensupport channel saya dengan menyentuh subscribe tulisan berwarna merah hingga menjadi abu-abu, serta menekan like dan loncengnya. Di sini saya tidak bisa membalas sedikit pun atas sokongan bapak ibu sekalian, atas dukungan saudara sekalian. Saya hanya dapat mendoakan jazakumullahu khairati wa sa'adati dunya. Mudah-mudahan Allah memberikan yaitu kebaikan di dunia maupun kebaikan di akhirat, dimurahkan rezekinya dan selalu mendapatkan kesehatan dan mendapatkan ilmu yang manfaat, masalah fid wa dunya wal akhirah. Saudara sekalian yang berbahagia, di sini saya akan mengomentari yaitu tentang pembuktian yang dilakukan oleh beliau Gus Arya. Yang kemarin beliau membuktikan bahwasanya apa yang dilakukan oleh beliau Gus Nur Samsun, yaitu konten penggerbekan dukun yang lagi viral-viralnya saat ini, yaitu konten penggerbekan dukun. Beliau Gus Arya ini memberikan satu tantangan kepada Gus Nur Samsun untuk melawan yaitu dukun yang dibawa oleh Gus Arya. Jadi secara singkatnya, ini Gus Arya ini membawa salah satu dukun yang dipilihnya, yaitu dukun bukan dukun abal-abal ataupun dukun settingan ataupun dukun palsu ataupun dukun yang sudah bekerja sama dengan Gus Nur Samsun, tetapi dukun ini sudah kenal akrab dengan beliau Gus Arya. Jadi untuk pertemuan pada malam hari ini, beliau Gus Arya ini membawa salah satu dukun yang dianggapnya adalah dukun yang sakti. Setelah pertemuan yang sudah dijanjikan ya secara tertulis ataupun secara bukti yang terdata, apabila ada kecelakaan di dalam adu ilmu spiritual, maka sudah tidak ada lagi istilahnya tuntut menuntut, dan itu sudah dipersetujui oleh dua belah pihak. Akhirnya pertemuan pun terjadi. Beliau Gus Arya ini membawa salah satu dukun yang dianggapnya sangat sakti, ya. Dan di situ pun juga sudah ada beliau Gus Nur Samsun bersama kawannya yaitu Sabulidi
orang dari Sumatera, ada dari Palembang. Setelah pertemuan antara dukun dan Gus Nur Samsun, ini awal-awalnya memang diberikan kesempatan oleh Gus Nur Samsun bagi pihak Gus Arya dukun ini untuk menyerang terlebih dahulu. 2 kali penyerangan yang dilakukan oleh dukun ini memang cukup lumayan menyakitkan, ya, sampai Gus Nur Samsun sama yaitu Bang Sapulidi ini muntah darah, ya, sesak, dadanya sesak. Itu memang sudah terbiasa, yaitu satu pekerjaan yang dialami oleh beliau Gus Nur Samsun. Setelah beberapa waktu kemudian beliau Gus Nur Samsun menetralisir untuk mengeluarkan yaitu energi dari kekuatan dukun ini, membuang, yaitu untuk menetralisir. Maka dilanjutkanlah yaitu adu ilmu yang ketiga kalinya. Dan ini kesempatan daripada beliau Gus Nur Samsun untuk balik menyerang kepada si pihak dukun. Dari situ bahwasanya Gus Arya, ya, yang menilai bahwa konten-konten dari penggerebekan dukun yang dilakukan oleh Gus Nur Samsun dan kawan-kawannya itu hanya sekedar dramatisir, adegan syuting ataupun hoax, tipu-tipu, dukun tipu-tipu dan lain sebagainya, hanya sekedar untuk kebutuhan konten. Tapi yang sebenarnya yang dilawan dari dukun asli itu hanyalah tipu-tipu saja. Setelah berlanjut dari pertarungan antara dukun dan Gus Nur Samsun, maka ya kita sudah melihat videonya sendiri ya dari Gus Nur Samsun. Tumbanglah si dukun itu. Dukun langsung tumbang. 1 kali kena ilmu pamungkas dari Gus Nur Samsun. Memang 2 kali diberi kesempatan untuk menyerang. Tetapi ketika beliau Gus Nur Samsun menyerang balik, maka 1 kali dukun itu sudah tewas, sudah tepar. Di sini kita bisa melihat bahwasanya apa yang ditampilkan oleh beliau Gus Nur Samsun ini suatu konten penggerebekan dukun itu yang dibumbui satu humoris, ya. Saya melihat dari segi mata dan batin saya, apa yang disampaikan oleh Gus Nur Samsun itu suatu konten yang dibumbui yaitu suatu humoris. Jadi ada kalanya ketegangan, ada kalanya itu suatu gurauan. Jadi kalau kita tidak bisa melihat dengan jeli mata hati kita, maka ya kita pun juga bisa tertipu dengan konten apa yang disampaikan oleh beliau Gus Nur Samsun. Sedikit saya berbicara tentang beliau Gus Nur Samsun ya. Dari jarak jauh saya melihat beliau Gus Nur Samsun ini mempunyai karakter yang humoris, sifat humoris, ya, entertain, menghibur. Tetapi ketika beliau ini sudah fake, sudah hilang dari hiburannya, humorisnya, maka kekuatan beliau ini sangat luar biasa sekali. Maka beliau ini mengatakan, apabila ada yang mengatakan bertanya Gus Nur Samsun itu kontennya itu settingan atau real, beliau sering menjawab settingan. Untuk apa? Ya untuk memancing para dukun-dukun santet ini agar keluar dari sarangnya, dan menantang Gus Nur Samsun yang merasa dirinya
jadikan guyonan di YouTube, maka muncullah itu para spiritualis dukun santet ini akhirnya dia memberanikan diri untuk menantang Gus Nur Samsun, dan itu menguntungkan sekali bagi Gus Nur Samsun dikarenakan ada satu konten untuk dimasukkan ke YouTube untuk didokumentasikan. Maka kalau beliau mengatakan bahwasanya konten Gus Nur Samsun itu settingan, ya settingan, memang disetting. Kalau tidak disetting mana jadi konten YouTube, kan seperti itu. Jadi kameranya disetting, durasinya panjangnya pun juga disetting, lokasinya pertemuannya di mana juga disetting, juga diatur. Nah, di situ tapi ada sebagian orang yang kurang memahami bahasa settingan yang disampaikan oleh beliau Gus Nur Samsun, seolah-olah settingan itu hanya sekedar permainan dramatisir ataupun hoax ataupun untuk membodohi penonton, membodohi masyarakat dan lain sebagainya. Jadi saya dengan adanya video tabayun yang dilakukan oleh beliau Gus Arya ini sangat baik sekali menurut saya. Beliau datang bukan untuk memusuhi Gus Nur Samsun, tetapi untuk membuktikan kebenarannya itu seperti apa di lokasi pada saat penggerbekan. Jadi beliau itu tidak buta hati terus menyerang Gus Nur Samsun, membabi buta, bicara ini itu dan lain sebagainya. Tidak, tetapi beliau Gus Arya ini membuktikan dengan mata kepala sendiri apakah itu suatu kebenaran atau hanya sekedar kebutuhan konten ataupun hoax. Disitulah beliau Gus Arya ini memberikan yaitu penjelasan ataupun pembuktian yang sangat baik sekali, tidak langsung membabi buta ujaran kebencian kepada para spiritualis yang melakukan penggerbekan dukun. Demikianlah pemirsa dimanapun berada ya, kita bisa melihat suatu hiburan yang disampaikan oleh beliau Gus Nur Samsun ya, karena setiap karakter seseorang itu berbeda-beda. Seperti Gus Samsudin itu berbeda sendiri, seperti Gus Idris ataupun Joker Ganas, itu berbeda di dalam menyampaikan penggerbekan dukunnya dan membuat suatu konten di video YouTube. Itu ada seseorang yang mempunyai karakter yang berbeda-beda, yang untuk tujuannya adalah menghibur kita, memberikan satu edukasi. Seperti inilah dukun-dukun itu dia melakukan satu prakteknya. Dengan adanya penggerbekan dukun yang dilakukan oleh beliau Gus Nur Samsun ini, maka bermuncullah dukun-dukun itu, dan ini sangat memudahkan sekali bagi para spiritualis seperti Gus Nur Samsun, seperti Gus Samsudin dan lain sebagainya ini untuk menemukan di mana letak titiknya para dukun santet. Demikianlah pemirsa dimanapun berada, saya mengomentari dari video yang diunggah beliau Gus Nur Samsun dan tabayun yang dilakukan oleh beliau Gus Arya. Mudah-mudahan bisa menjadikan pembelajaran bagi kita semuanya. Dari saya pribadi, apabila ada kekurangan, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Saya akhiri wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa subscribe, tekan tombol lonceng. Like, tekan like, subscribe, tombol lonceng. Terima kasih.